Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa dimanapun berada dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat tips perbaikan dari sebuah aki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini saya ada sebuah sun resistor dengan nilai 5 watt 0,5 ohm yang dimana nilai resistansinya atau nilai ohmnya ini sangat kecil sekali, di bawah 1 ohm. Oke. Dan saya juga menggunakan yang satunya lagi 5 watt 10 ohm, nilainya di atas mungkin sekitar 20 kali lipat. Oke, dan di sini saya akan coba pergunakan untuk alat ini, dimana alat ini berfungsi untuk memberikan arus atau beban pada sebuah baterai atau aki, melihat kondisi dari sebuah aki apakah bisa menahan atau bisa menahan pelepasan dari voltase aki yang lebih baik daya arus simpannya. Oke. Dan untuk sun resistor yang 10 watt ini sudah ada di video saya sebelumnya, dan di sini saya gunakan yang terbaru menggunakan 5 watt 0,5 ohm. Dan bagaimana untuk hasilnya? Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan persiapkan sebuah dop motor 12 volt 25 watt dan 5 watt. Ini punyanya dop stop motor. Untuk kondisi di dalamnya sini, di kawatnya ini yang kecil agak panjang, ini punyanya dop lampu kota yang nyalanya agak redup menghasilkan daya sekitar 5 watt, dan yang agak besar ini punyanya lampu rem menghasilkan daya sekitar 25 watt. Oke, dan untuk 25 watt ini menghasilkan arus sekitar 2 ampere, dan yang 5 watt di sini menghasilkan arus sekitar 0,5 ampere. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki yang sudah saya perbaiki. Oke. Dan untuk aki ini 12 volt 5Ah. Oke. Untuk jenis akinya seperti ini. Oke. Ini bobotnya agak ringan. Semoga bisa diperbaiki karena untuk sel di dalamnya mungkin juga berbeda sekali dari ketebalan sel, bahan plat sel di dalamnya. Oke, dan di sini saya akan coba buka di penutupnya sini. Oke, saya buka penutup lubangnya. Saya akan coba lihat sel di dalamnya. Dan untuk aki yang 12 volt ini berjumlah 6 lubang. Jadi setiap lubang ini menghasilkan, oke, karena totalnya 12 volt, jadi setiap lubang ini menghasilkan 2 volt. Oke, 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, dan di sini sudah saya lem dari sebelumnya menggunakan kastol supaya tidak ada air aki yang keluar dari penutupnya sini. Oke teman, dan untuk selanjutnya saya akan mengecek dari air akinya di dalamnya sini. Oke. Ini agak gelap. Oke, kalau di kamera, oke, di sini. Oke, kalau di kamera, oke, ini masih rapi berwarna putih. Oke, masih rapi berwarna putih. Tidak ada warna merah atau coklat ataupun keruh. Dan oke, sebelah sini, oke, sebelah sini 1 2 3 4, ini tidak ada air aki. Oke, tidak ada air aki. Dan yang 1 2 ini ada air akinya. Oke, seperti ini. Saya akan tes atau saya akan cek dari di dalamnya sini. Oke.
Oke, saya sedot, ini ada airnya. Oke, saya kurangi untuk jumlahnya di atas selnya sedikit. Oke teman, dan karena di sini sudah saya lakukan perbaikan, dan untuk kondisi aki ini sebelumnya, oke, daya simpannya ini menurun. Oke, setelah saya lakukan pengecekan dan perbaikan, oke, dan di sini saya baru tahu untuk kondisi air akinya ini sudah kosong ke 4 bagiannya. Mungkin ada air akinya mungkin cuman 10%, jadi agak kering. Dan untuk arus yang dihantarkan atau yang disambungkan antara setiap plat di dalamnya ini, oke, mungkin tidak menyambung dengan semuanya, jadi bisa menyebabkan penyimpanan arusnya ini menurun. Oke, saya tambahkan dulu. Dan untuk kondisi aki ini sudah dipakai di motor Matic yang starter kasar. Oke, dimana untuk kondisi dari motor Matic starter kasar ini biasanya membutuhkan arus besar, mungkin bisa menyebabkan saat di awal starter ini menyebabkan penerimaan beban yang cukup besar, sehingga terdapat uapan air aki ini lebih cepat, jadi timbul uapan saat diberi beban dari sebuah sel aki yang menyebabkan air akinya ini berkurang. Oke, saya tambahkan sedikit, saya sedot lagi. Di sini saya menggunakan air aki biasa atau air bersih. Oke. Oke teman, dan di sini saya akan coba tes berapa nilai voltase dari aki ini. Oke, untuk voltasenya. Oke, untuk voltasenya 13,1, karena untuk sebelumnya sudah saya lakukan perbaikan. Oke, saya akan tes pakai lampu motor. Oke, yang seperti ini saya hubungkan ke semua lampu modopnya. Di sini saya hubungkan ke dop stop atau lampu yang lebih terang. Oke, untuk arusnya sekitar 2 ampere dan untuk voltasenya 12,4 volt. Oke, masih bagus untuk menahan. Oke, di sini saya akan coba yang agak rendah arusnya. Oke, 0,5 ampere. Oke, untuk pelepasan voltasenya 12,4 seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan manfaatkan untuk sun resistor ini, karena di sini mungkin arus yang disimpan ini sudah bagus atau besar, jadi untuk sun resistor ini saya gunakan sebuah dop motor untuk perantara, supaya nanti tidak terjadi kerusakan pada sun resistornya ini. Dan apakah sun resistor ini nilai arus yang mengalir pada rangkaian di dalamnya ini lebih besar. Oke, saya coba pindah ke ampere meter. Oke, seperti ini. Oke, ampere meter. Dan di sini saya gunakan sun resistor, yang 5 watt. Oke, ini mengeluarkan arus berapa ampere? Oke, 1,23 untuk sun resistor. Oke, 5 watt 10 ampere. Ini menghasilkan panas. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba untuk menambahkan sun resistor yang 5 watt 0,5 ohm. Oke,
saya tambahkan seperti ini jadi 1,22. Saya tambahkan sun resistor. Berapa watt, berapa ampere yang mengalir ini tadi 1,22. 1,22 dan di sini 1,16 sekitaran 0,5 ampere, 0,2 mungkin 0,02. Sangat kecil sekali perbedaannya, 16 ke 22. Mungkin sekitar 0,05 ampere. Ini juga menghasilkan panas, di sini yang lebih panas. Seperti ini. Teman, dan di sini saya tidak menggunakan sun resistor ini langsung ke beban akinya karena saat saya tes seperti ini, arusnya mungkin cukup besar sekali. Jadi di sini saya siapkan sebuah aki yang berbeda kondisinya. Untuk aki ini yang sama-sama 12 volt 3,5H. Saya coba berapa arus yang mengalir. 3 ampere teman. Besar sekali 3 ampere. 3 ampere. 3 ampere. 3,1 ampere. Jadi di sini sangat besar sekali untuk arus yang mengalir. Ini juga teman, ini juga sangat panas sekali atau menimbulkan kenaikan suhu. Saya coba di sini. Sedikit sekali, maaf, beberapa detik saja. Karena saat dilakukan pengetesan lama ini bisa melampaui dari kerja dari sebuah alat dari ampere meter pada abu ini maksimalnya 10 ampere, jadi tidak boleh melebihi dari 10 ampere. Saya coba dulu bos. Sangat besar sekali. Di sini tadi 5 ampere 4,9. Jadi di sini tidak saya teruskan. Teman, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan menggunakan sun resistor. Untuk 0,5 watt ini semakin besar nilai resistansinya. Arusnya juga semakin kecil. Jadi di sini semakin besar, semakin kecil nilai arus ohmnya, nilai hambatannya. Ini semakin besar arus yang dikeluarkan atau dibebankan pada sebuah aki. Ini untuk rumusnya mungkin karena saya tidak mencoba langsung pada akinya. Karena di sini untuk yang 5 watt 10 ampere ini menghasilkan kisaran 1 ampere. Jadi di sini untuk yang sun resistor 0,5 watt ini bisa dikalikan 20 kali. Jadi untuk sun resistor ini bisa menghasilkan arus sekitar 20 ampere. Sangat besar sekali satu sun resistor, dan ini bisa langsung merusak dari sun resistornya sendiri saat dilakukan pengetesan pada aki yang sudah berarus besar. Karena di sini untuk aki ini kondisinya yang sebelah kanan sini saya akan cek. Ini tadi mengeluarkan arus sekitar 3 ampere dan di sini hampir lebih 5 ampere. Untuk aki yang di sebelah kanan sini cuman 8,5 volt karena kini sudah mengalami beberapa masalah pada plat selnya. Cuman 8,5 volt, jadi di setiap selnya ini ada yang kurang dari 2 volt. Ini kita bisa lihat dari kondisi warna, kondisi dari selnya, warna selnya. Ini agak merah. Ini biasanya terjadi retak-retak pada plat sel yang merah atau yang positif.
Oke, ini jika digunakan ini biasanya timbul panas atau saat digunakan di motor. Untuk kondisi plat sel seperti ini berwarna merah agak kecoklatan, ini untuk nyala lampu ini cukup terang, normal untuk sebuah lampu. Tetapi untuk beban arus yang besar seperti dinamo starter ini tidak kuat atau tidak berfungsi dari starter itu sendiri. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah sel aki yang mengalami patah atau kerusakan pada plat selnya. Ini biasanya retak dan jika dilakukan pengisian atau pengecasan ini menimbulkan panas. Seperti ini. Teman, dan di sebelah kiri ini yang berwarna putih ini biasanya cuma 1 volt setiap lubangnya ini. Jadi di sini cuma 8,7 volt, di sini cuma 1 volt. Jika dijumlahkan seperti itu, dan di sini kita bisa lihat kondisinya aki ini. Di plat selnya ini berwarna putih. Dan tidak ada reaksi dari sebuah pengisian aki. Ini berwarna putih. Dan di sini banyak sulfur atau plak kotoran pada sel aki, di mana saat dilakukan pengisian arus yang ada pada alat cas ini tidak bisa masuk ke dalam plat sel akinya, sehingga voltasenya ini mungkin tetap 1 volt, dan jika dilakukan pengecasan juga panas karena di sini voltasenya tidak bisa naik, cuman maksimal 1 volt. Untuk kondisi sel aki seperti ini. Ini sudah saya perbaiki teman. Ini sudah saya solder dan sudah saya lakukan pengecasan mungkin hampir 2 hari nonstop 48 jam, tetapi hasilnya seperti ini. Ini untuk kondisi sel aki yang sebelah kiri. Nomor 2 sel ini. Ini sudah mengalami kerusakan permanen di mana tidak bisa menyimpan atau menerima arus pengisian dari aki. Karena sulfur yang begitu banyak, mungkin plat sel yang sudah retak atau keropos. Jadi intinya di sini arusnya tidak bisa masuk. Teman, dan di sini saya akan coba lakukan pengetesan aki ini, bagaimana kondisi dan berapa arus yang disimpan pada aki yang sudah saya lakukan servis sekitaran mungkin 48 jam nonstop. Saya lakukan pengisian otomatis 48 jam nonstop dan voltase akinya sudah mulai bagus. Dan di sini sudah saya siapkan alat tes seperti ini. Menggunakan sun resistor 10 watt, 5 watt 10 ohm dengan rangkaian saya paralel seperti ini, 5 watt 10 ohm. Saya gabungkan jadi 2, jadi 1. Di sini karena 1,1 ampere. Ini setelah saya gabungkan seperti ini menjadi 4,5 ampere saat dilakukan tes beban. Dan saya akan coba tes dengan sun resistor beban 4,5 ampere, berapa pelepasan voltase saat dilakukan penekanan tombol pada alat ini. Ini saya tekan sama seperti pada alat cas BRT IMEC sekitaran 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mentok di 11,9 volt. Saat diberi beban arus, ini untuk aki yang 12 volt ini minimalnya 11 volt ke atas, 11 volt. Ini masih dalam kondisi baik. Ini kita tadi bisa lihat 11,9. Ini sangat bagus sekali. Dan di sini saya akan coba buktikan aki ini apakah benar-benar bagus daya simpannya. Karena untuk aki ini sudah saya lakukan
beberapa pengecekan. Ini tadi belum saya ketahui, barusan saya buka dari penutup akinya bahwa terjadi kekurangan pada lubang akinya ini sebanyak 4 buah. Jadi di sini kebetulan sambil mengecek, sambil mengetes. Ini arusnya, penyimpanannya sudah mulai bagus lagi, bos. Ini saya coba tes. Di sini saya gunakan cas BRT Imax 12 volt 40 Ah. Ini saat pengetesan sama menggunakan sebuah aki motor 12 volt 40 Ah, dan saat pengetesan alat ini memberi beban pada aki sekitar 3,5 ampere. Saya tes dulu. 12,81. 12,8 voltasenya. Melakukan tes beban, pelepasan voltasenya 11,8. Sudah mulai bagus, sama seperti hasilnya tadi, di sekitaran 11,8. Sekitar 15 detik, dan untuk kondisi akinya 89%. Dan untuk keterangan di sini, di sebelah sini performa aki lebih dari 80%, dan kondisi akinya ini sudah mulai baik. Saya off-kan dulu. Teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk melakukan pengetesan menggunakan baterai analyzer. Saya tes. Saya tes pakai baterai analyzer. Saya on-kan. Saya tes ke 100 cca, 100 ampere untuk aki motor. On tes. Teman, di sini untuk pengetesan 100 ampere dan nilainya adalah sekitaran, untuk voltasenya 12,87 dan resistansinya 44,95 miliohm. Dan saat pengetesan 100 ampere atau 100 cca, dan di sini hasilnya setelah dilakukan tes beban tadi sekitaran 3 kali, ini arusnya sudah mulai baik, menyimpan arus sekitar 64 ampere. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan untuk pengisian atau pengecasan. Untuk prosesnya seperti ini. Sebentar. Saya gunakan ini. Saya cek voltasenya sekalian. Ini jape catnya. Voltase akinya 12,85, dan saya akan on-kan alat tes casnya
alat pengisiannya. Oke. Di sini untuk arus yang saat di on kan, oke, arus yang mengalir pada aki ini. Oke. Sekitaran 3 ampere. Oke, 3 ampere, kemudian untuk voltasenya 14,47, mendekati 2 ampere. Oke, mendekati 2 ampere. Dan voltase akinya 14,43. Oke, sini. Oke teman-teman, dan untuk alat cas ini teman-teman bisa simak di video saya. Untuk videonya yang ditunggu rangkaian cas aki. Oke, ini untuk rangkaian di dalamnya, pengetesan pada aki normal dan yang mengalami kerusakan, ini sudah ada di videonya. Dan saya gunakan sebuah kiprok motor seperti ini, bawaan motor, dan beberapa lampu LED indikator. Oke, untuk proses pengisian dari aki ini, dimana saat kondisi voltase di 14,4 volt seperti ini. Oke, ini voltasenya tertahan, berhenti di 14,41 antara ini. Oke, dan di sini menimbulkan kedipan yang sangat cepat pada lampu LED-nya. Oke, dan untuk alat cas ini bekerja memasukkan voltase yang lebih tinggi tetapi memutus dengan sangat cepat dengan arus yang kecil. Ini bisa melakukan pengisian yang lebih maksimal ke dalam plat sel akinya, sehingga saat proses perbaikan aki sekitaran 48 jam ataupun 24 jam, ini hasilnya akan lebih maksimal. Dan untuk selnya ini tentunya platnya lebih bersih dan penyimpanan arusnya ini lebih maksimal, tanpa merusak dari kondisi sel aki, dimana untuk aki 12 volt ini maksimalnya pengisiannya di 14,4 volt atau bisa menaikkan voltase sekitaran 1 volt, yaitu di sekitaran 15,5 volt. Untuk rangkaian di dalamnya sudah ada di video saya, teman. Oke, dan di sini untuk arus pengisiannya sudah maksimal atau mungkin sudah bagus dengan melihat kondisi arus pengisian pada aki ini saat dilakukan pengisian seperti ini. Untuk arusnya yang tadinya 3 ampere lebih, kemudian menurun di bawah 2 ampere, dan mungkin di sini sekitaran 1 ampere, terus menurun mendekati 100 mA, dan voltasenya ini 15,5 volt ataupun 14,5 volt. Ini akinya sudah penuh. Jadi di sini untuk sebuah aki yang dalam kondisi normal 100% dan perbaikan itu berhasil dilakukan, bisa melihat dari kondisi, dari suhu, dari temperatur dari aki ini tidak mengalami panas dan berada pada suhu ruangan, dan tentunya voltasenya 14,5 volt sampai 15,5 volt,
dan arus pengisiannya sudah mencapai 0 ampere. Ini sudah mulai baik daya simpan dari aki ini dan siap digunakan untuk kelistrikan di motor, terutama untuk starter motor. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman bisa menggunakan alat tes, menggunakan starter motor yang lebih mudah dan simpel, mengetes dari sebuah kekuatan aki. Oke, dengan alat manual ini sama saja dengan sebuah baterai analyzer, di mana saat dilakukan starter awal ini voltase aki harus di atas 11 volt. Oke, terima kasih, salam otomotif.